Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Masih bersama Sukiman penjaga warteg yang tak kunjung lulus, dan setia ditemani kopi sachet. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah survival penuh ketegangan dari film Apocalypse Z The Beginning of the End, 2024. Film ini mengisahkan perjuangan para penyintas yang terjebak dalam kekacauan saat wabah zombie menyebar dengan cepat. Kota-kota runtuh, masyarakat panik, dan ancaman zombie terus mengintai di mana-mana. Manel, Lucia, Pritsenko, dan beberapa penyintas lainnya harus berjuang bertahan hidup sambil mencari cara untuk keluar dari kota yang nyaris hancur dan menemukan harapan di tengah teror yang tak kunjung berhenti. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu perjuangan mereka dari awal hingga menghadapi akhir yang penuh ketegangan. Film dimulai dengan kisah seorang pria bernama Manel Loureiro yang datang mengunjungi kediaman kakaknya, Belen. Ia hadir bersama sang istri, Julia, untuk membantu menjaga anak Belen karena kakaknya tersebut masih disibukkan oleh pekerjaannya. Tak lama kemudian, setelah Belen akhirnya pulang dan malam semakin larut, Manel dan Julia berpamitan untuk kembali ke rumah mereka. Dalam perjalanan pulang, Julia yang mengemudi terlihat kesal karena Manel masih belum siap memiliki anak. Emosi tersebut membuat konsentrasinya terganggu, hingga mobil yang mereka tumpangi nyaris terguling dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Namun karena terlalu lama berhenti di tengah jalan, kendaraan yang mereka gunakan tiba-tiba ditabrak oleh sebuah truk tronton. Dari peristiwa nahas tersebut, Manel berhasil bertahan hidup, sementara Julia mengalami cedera serius yang merenggut nyawanya. Setahun setelah tragedi tersebut, Manel yang terbangun dari tidurnya masih belum mampu berdamai dengan kehilangan istrinya. Trauma mendalam membuatnya menarik diri dari lingkungan sekitar, bahkan jarang berkunjung ke rumah kakaknya sendiri. Ia memilih hidup menyendiri, hanya ditemani kucing kesayangannya bernama Luculo. Hubungannya dengan Belen pun semakin renggang dan terbatas, hanya terjalin melalui panggilan video sesekali. Larut dalam kesedihan, Manel hampir tidak memedulikan pemberitaan di televisi tentang wabah virus misterius yang mulai menyebar dengan cepat ke berbagai negara di Eropa. Keadaan semakin memburuk ketika pemerintah Spanyol menutup perbatasan dan memberlakukan status darurat, mengingatkan pada situasi saat pandemi COVID-19 melanda. Pada hari itu juga, Manel pergi ke dermaga untuk menemui seorang yang akan membeli kapal miliknya. Setelah bertemu, Manel mulai menjelaskan spesifikasi kapal miliknya. Saat ia mengambil faktur di dalam kabin, ia melihat gelang milik mendiang istrinya. Dari situlah Manel teringat kenangan indah bersama Julia saat berbulan madu di kapal ini. Dan karena kapal ini penuh dengan kenangan, Manel pun membatalkan untuk menjual kapal tersebut. Setelah meninggalkan dermaga, Manel pergi menuju sebuah supermarket. Di tempat itu, ia kebingungan melihat banyak orang yang tampak panik dan memborong berbagai bahan makanan serta kebutuhan pokok. Namun karena belum menyadari bahwa sebuah bencana besar sedang mendekat, Manel tetap berbelanja seperti biasanya, tanpa rasa curiga. Sesampainya di rumah, Manel kembali melakukan panggilan video dengan Belen. Sang kakak memberitahu bahwa suaminya yang merupakan anggota militer akan segera mengevakuasi keluarga mereka menuju Kepulauan Canary. Belen pun mengajak Manel untuk ikut bersama mereka demi keselamatan. Awalnya, Manel menolak karena merasa dirinya masih bisa bertahan sendiri. Namun setelah Belen terus membujuk dan meyakinkannya, Manel akhirnya mengalah dan menyetujui ajakan tersebut. Keesokan harinya, Manel menyadari beberapa tetangganya mulai meninggalkan rumah mereka. Setelah mengemas barang-barang seperlunya, ia pun berangkat menuju bandara sambil membawa Luculo di dalam kandang kecil. Sepanjang perjalanan, siaran radio memutar kabar yang semakin mengkhawatirkan. Disebutkan bahwa wabah misterius tersebut kini bermutasi menjadi jauh lebih ganas,
dengan penyebaran yang sangat cepat. Infeksi dapat terjadi hanya dalam hitungan menit melalui gigitan maupun kontak darah. Begitu tiba di bandara, Manel merekam pesan suara untuk Belen, memberitahu bahwa ia telah sampai dan siap melakukan penerbangan. Namun saat antrean penumpang mulai bergerak menuju pintu keberangkatan, pengumuman mendadak menghentikan seluruh jadwal penerbangan. Di saat yang bersamaan, setiap ponsel di area bandara berbunyi serempak, menampilkan pesan resmi dari pemerintah yang menyatakan pemberlakuan status siaga 1 secara nasional. Di tengah kekacauan yang semakin tak terkendali, seorang pria mendadak bertindak brutal dengan mengacungkan senjata, memicu kepanikan besar. Melihat situasi semakin berbahaya, Manel langsung melarikan diri dari area bandara dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya demi menyelamatkan diri. Namun malang, dalam perjalanan kembali, Manel justru terperangkap kemacetan parah akibat kekacauan kota. Melalui siaran radio di mobilnya, terdengar laporan tentang aksi penyerangan dan kerusuhan yang mulai merebak di berbagai daerah. Hingga saat itu, pihak pemerintah masih belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai situasi yang sebenarnya. Karena terlalu lama terjebak di dalam mobil, Manel akhirnya meninggalkan kendaraannya dan memilih berjalan kaki menuju rumah. Menjelang waktu maghrib, ia pun tiba di kompleks tempat tinggalnya. Di sana, Manel dibuat terkejut oleh pemandangan mengerikan. Sejumlah tentara terlihat mengepung rumah salah satu tetangganya. Tak lama kemudian, tetangga tersebut digiring keluar dalam keadaan terikat dan mulut tertutup. Dari ekspresi wajah serta gerak-geriknya yang tidak wajar, jelas terlihat bahwa ia telah terinfeksi wabah misterius. Sesampainya di rumah, ketika bersiap untuk tidur, Manel kembali larut dalam lamunannya. Terbayang kembali kecelakaan tragis yang telah merenggut nyawa sang istri. Keesokan paginya, Belen kembali menghubungi Manel melalui panggilan video. Ia memperingatkan bahwa pemerintah berencana menutup seluruh akses keluar masuk kota dan membangun zona karantina dalam skala besar. Namun menurut Belen, tempat tersebut justru berpotensi menjadi perangkap mematikan karena akan dipenuhi ribuan orang. Dengan nada memohon, Belen meminta Manel agar tidak mendekati zona karantina apapun yang terjadi. Ia juga meyakinkannya bahwa suaminya akan menghubungi dan menjemput Manel begitu situasi mulai membaik. Sambil menunggu kabar lanjutan, Manel berusaha tetap tenang dan mengisi waktunya dengan beristirahat di rumah. Saat membuka ponsel, ia melihat berbagai video yang ramai beredar di media sosial, mulai dari konten hiburan hingga rekaman kekacauan di jalanan. Dalam beberapa video tersebut, terlihat jelas bahwa orang-orang yang terinfeksi berubah brutal, menyerang siapapun yang berada di dekat mereka. Tak lama berselang, peringatan resmi dari pemerintah muncul di layar ponselnya, menyatakan bahwa seluruh wilayah negara kini berada dalam status darurat nasional. Karena stok makanan di rumah semakin menipis, Manel akhirnya memutuskan keluar untuk mencari bahan pangan di sebuah minimarket. Namun sesampainya di sana, ia mendapati situasi yang kacau, dengan orang-orang berebut barang dan rak-rak toko yang sudah hampir kosong sepenuhnya. Menyadari tidak ada lagi yang bisa didapat, Manel memilih pergi dari tempat itu. Saat berada di luar area minimarket, seorang polisi tiba-tiba muncul dalam kondisi terluka parah akibat gigitan di lengannya. Keadaan makin tidak terkendali ketika petugas lain diserang oleh seseorang yang telah terinfeksi, menandakan bahwa wabah tersebut benar-benar telah menyebar tanpa kendali. Melihat keberadaan Manel di sekitarnya, makhluk terinfeksi tersebut langsung berusaha menyerang. Namun sebelum sempat mendekat, makhluk itu lebih dulu ditembak oleh seorang polisi yang tergeletak di jalan. Menyadari bahwa orang-orang terinfeksi sudah bermunculan di berbagai sudut kota, Manel pun memilih segera menjauh dan kembali ke rumahnya demi menyelamatkan diri. Setibanya di rumah, Manel langsung mengambil tindakan cepat dengan membuat pagar darurat dari peralatan seadanya, lalu memasang kamera CCTV untuk memantau kondisi di luar rumah. Saat televisi dinyalakan, Presiden muncul menyampaikan pidato darurat, mengumumkan bahwa wabah mematikan telah menyebar tanpa kendali di seluruh Eropa.
Pemerintah pun mewajibkan seluruh warga untuk segera mengikuti proses evakuasi menuju zona karantina yang telah ditentukan. Siapapun yang menolak akan dianggap melanggar hukum negara. Al fallo de los medios de comunicación. Muchas gracias. Saat malam tiba, pasukan militer mulai mendatangi rumah-rumah warga untuk mengevakuasi mereka satu persatu. Namun Manel tetap bersembunyi di dalam rumah, berpegang teguh pada pesan Belen agar tidak mengikuti evakuasi apapun. Ketika tentara mengetuk dan menggedor pintu rumahnya, Manel memilih tetap diam dan tidak menunjukkan keberadaannya. Beruntung, para tentara akhirnya menghentikan upaya mereka dan memilih melanjutkan evakuasi ke rumah warga lainnya. 2 minggu berlalu, Manel masih bertahan seorang diri di rumah yang kini terasa semakin sepi. Ia terus mencoba mengirim pesan suara kepada Belen, namun semuanya gagal terkirim karena jaringan komunikasi telah lumpuh total. Di saat yang sama, persediaan makanan semakin menipis. Dalam kondisi lapar dan putus asa, Manel akhirnya memutuskan keluar rumah untuk mencari bahan pangan. Ia mengenakan perlengkapan selam sebagai pelindung darurat, membawa senapan dan panah ikan, lalu bergerak dengan sangat hati-hati menyusuri rumah demi rumah. Namun harapannya kembali pupus, karena setiap kulkas yang ia periksa sudah kosong. Saat memasuki rumah berikutnya, Manel menemukan seorang nenek yang duduk di kursi roda. Ia adalah Gabriela, tetangga lama yang masih ia kenal. Nenek tersebut memilih menolak evakuasi karena tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Gabriela mengenali Manel dan menanyakan apakah ia membawa makanan. Namun Manel hanya bisa menjawab jujur bahwa ia tidak memiliki apapun. Meski begitu, Gabriela memberi petunjuk bahwa di kawasan tersebut terdapat beberapa rumah milik orang berada yang kemungkinan masih menyimpan persediaan makanan. Mengikuti arahannya, Manel mulai menyusuri rumah-rumah tersebut dan berhasil menemukan sedikit bahan pangan. Ia bahkan mendapati sebuah motor trail yang masih bisa digunakan. Dengan kendaraan itu, Manel mampu menjangkau area yang lebih luas dan kembali membawa cukup persediaan untuk bertahan 1 malam. Namun kegelisahan masih menghantuinya. Ia kemudian teringat rumah seorang tetangga yang sebelumnya dievakuasi karena terinfeksi, dan memutuskan untuk memeriksanya. Sayangnya, rumah itu juga kosong. Saat hendak pergi, Manel mendengar langkah kaki dari belakang dan secara refleks melepaskan panah ikannya. Ternyata sosok tersebut bukan makhluk terinfeksi, melainkan seorang pria lain yang juga tengah mencari makanan. Panik melihat senjata Manel, pria itu langsung melarikan diri. Ketika Manel mengambil kembali panahnya, ia justru menemukan tumpukan makanan yang disembunyikan di dalam lemari dapur. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Manel dan nenek Gabriela akhirnya bisa makan dengan tenang, meski dunia di luar telah berubah menjadi puing-puing kehancuran. Gabriela. No hicieron lo mejor que supieron. Murió hace algo más de 1 año. Hace mucho que no la veo. ¿Tienes fotos de ella? Beberapa hari kemudian, Manel masih berulang kali mencoba menghubungi Belen. Namun setiap pesan yang ia kirim tak pernah tersampaikan, karena jaringan komunikasi telah benar-benar terputus. He sido un imbécil. Que un beso. Menjelang malam, suara Gabriela tiba-tiba terdengar melalui walkie-talkie. Ia meminta Manel untuk mendengarkan siaran radio yang menyiarkan pesan dari seseorang yang mengajak para penyintas menuju Kepulauan Canary. Dalam siaran tersebut disebutkan bahwa pulau itu masih aman dan belum tersentuh wabah. Mendengar kabar itu, Manel langsung berniat mengajak Gabriela pergi bersamanya menggunakan kapal yang ia miliki. Namun Gabriela menolak karena merasa dirinya hanya akan menjadi beban. Meski demikian, Manel tetap bersikeras dan bertekad akan membawa Gabriela apapun risikonya. Podríamos intentarlo. Podríamos usar mi barco. Gabriela me oye. Keesokan harinya, setelah menuntaskan semua persiapannya, Manel bergegas menuju rumah Gabriela. Namun setibanya, ia dikejutkan oleh kenyataan bahwa Gabriela telah meninggal dunia. Ketika Manel melangkah keluar, tiba-tiba seorang wanita terinfeksi menyerangnya dengan ganas. Beruntung, Manel berhasil mengambil panahnya dan melepaskannya, tepat mengenai kepala wanita terinfeksi itu. Setelah insiden itu,
Manel mengirimkan pesan terakhir kepada Belen. Dalam pesannya, ia menulis bahwa ia tak bisa lagi menunggu untuk dijemput. Dengan persediaan makanan yang telah habis, Manel memutuskan untuk berangkat menuju Kepulauan Canary menggunakan perahunya sendiri. Manel kemudian melaju dengan motor menuju pelabuhan, ditemani kucing kesayangannya, Luculo. Namun sayangnya, jalan utama menuju pelabuhan telah ditutup. Akhirnya, Manel terpaksa memutar dan menembus hutan untuk mencapai pelabuhan. Saat menembus hutan, tiba-tiba puluhan zombie yang sedang berkeliaran muncul dan mulai mengejar Manel. Dengan cepat, Manel menekan kopling motor sekuat tenaga, berusaha melarikan diri dari kejaran para zombie. Saat berusaha menghindari zombie, motor Manel menghantam tumpukan mayat dan membuatnya terlempar ke tanah. Manel mencoba menyalakan motornya kembali, tetapi gagal. Akhirnya, ia berlari sekuat tenaga menuju pelabuhan, menutup gerbang besi agar para zombie tidak bisa masuk. Sayangnya, setibanya di pelabuhan, Manel mendapati bahwa semua perahu telah lenyap, termasuk kapal miliknya. Manel kemudian memasuki sebuah toko peralatan di tepi dermaga dan mengambil semua barang yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup. Saat menatap ke arah laut, Manel menyadari ada sebuah perahu dan sebuah speedboat yang masih mengapung. Tanpa ragu, ia segera berenang menuju perahu itu. Namun ketika mencoba menyalakan mesinnya, ternyata perahu itu rusak. Lebih buruk lagi, di dalamnya terdapat seorang bayi zombie. Untungnya, speedboat masih bisa digunakan. Tanpa membuang waktu, Manel menyalakan speedboat dan melaju menembus gelapnya malam, ditemani kucing kesayangannya, Luculo. Beberapa jam kemudian, mesin speedboat mendadak mati. Terombang-ambing di tengah lautan, Manel merasa kebingungan. Tiba-tiba, sebuah kapal muncul di kejauhan. Namun alih-alih menyapanya, para awak kapal justru mengarahkan senjata ke arah Manel. Manel kemudian dibawa ke kapal yang lebih besar dan diperiksa oleh awak kapal bernama Pritsenko, yang memperkenalkannya pada Kapten Usakov, seorang pria Ukraina yang tidak mengerti bahasa Spanyol. Pritsenko bertindak sebagai penerjemah di antara mereka. Pritsenko menanyakan asal Manel dan alasan ia berada sendirian di laut. Manel menjawab jujur bahwa ia berasal dari kota pelabuhan terdekat dan berniat menuju Pulau Canary, serta meminta Usakov mengubah arah kapal untuk membawanya ke sana. Namun, Pritsenko menjelaskan bahwa kapal besar ini sebenarnya sudah rusak sejak awal penyebaran virus, sehingga mereka tidak mampu berlayar jauh. Usakov kemudian menyuruh Pritsenko membawa Manel beristirahat di salah satu kabin. Dalam perjalanan, Pritsenko menceritakan bahwa ia dulunya seorang pilot. Ia mengatakan bahwa keesokan harinya Manel akan diminta membantu menunjukkan lokasi di kota pelabuhan yang mungkin masih menyimpan bahan bakar atau peralatan penting untuk kapal. Sebelum menutup pintu kabin, Manel sempat bertanya apakah mereka pernah menemukan orang lain selain dirinya. Pritsenko hanya menjawab bahwa Manel adalah satu-satunya yang selamat. Namun di tengah malam, Manel terbangun karena mendengar suara samar dari luar kapal. Saat mengintip melalui jendela, ia melihat sebuah kapal kecil mendekat dengan beberapa orang melambaikan tangan minta pertolongan. Aneh tapi nyata, keesokan harinya kapal itu sudah tidak terlihat lagi. Pagi itu, Pritsenko datang menjemput Manel untuk bertemu dengan Kapten Usakov. Dalam pertemuan itu, Manel mencoba menanyakan tentang kapal kecil yang semalam datang meminta pertolongan. Namun Pritsenko menjawab bahwa tidak ada siapapun yang datang ke kapal. Seolah-olah kejadian itu hanyalah imajinasi Manel. Meskipun bingung, Manel tetap menjelaskan kepada Usakov lokasi-lokasi penting di pelabuhan tempat bahan bakar dan peralatan dapat ditemukan. Mendengar laporan itu, Usakov langsung memerintahkan anak buahnya berangkat dengan senjata lengkap menuju lokasi yang ditunjuk. Sementara itu, Manel memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Ia melihat anak buah Usakov baru saja menggeledah kapal yang ia lihat semalam, dan kecurigaannya semakin kuat saat seorang penjaga mengunci rapat sebuah ruangan di bawah dek.
Ia kembali bertanya kepada Pritsenko di dapur tentang orang-orang di kapal kecil itu. Namun Pritsenko menasihatinya agar tidak ikut campur urusan Usakov jika ingin tetap hidup. Dari situ, Manel mulai menyadari bahwa Usakov bukan orang yang bisa dipercaya. Selanjutnya, Manel mencoba membujuk Pritsenko untuk melarikan diri bersamanya, dengan alasan bahwa di rumah sakit dekat pelabuhan masih ada helikopter yang bisa mereka gunakan menuju Pulau Kanari. Pritsenko tampak ragu. Namun sebelum sempat menjawab, anak buah Usakov tiba-tiba muncul memanggilnya. Meskipun Pritsenko belum memberikan jawaban, Manel mulai menyiapkan perlengkapannya dan memasukkan kucing kesayangannya, Lukulo, ke dalam tas. Setelah memastikan tidak ada penjaga di sekitar, ia membobol ruangan yang sebelumnya dikunci. Di dalam ruangan, Manel menemukan dua pria dengan tangan terikat erat. Segera, Manel melepaskan mereka, dan salah satu pria memohon agar Manel menyelamatkan istri dan anak perempuannya. Tentu saja, Manel sendiri tidak tahu keberadaan mereka. Tak lama kemudian, seorang penjaga muncul dan menembak pria itu hingga tewas. Di saat kekacauan itu, Pritsenko muncul. Namun alih-alih membantu penjaga, Pritsenko justru membunuhnya dan kemudian menerima ajakan Manel untuk bergabung. Tanpa ragu, Pritsenko mengajak Manel dan pria yang masih hidup untuk melarikan diri menggunakan kapal kecil di sisi kapal utama. Saat mereka hampir berhasil melompat ke kapal itu, anak buah Usakov menembaki mereka tanpa ampun, menewaskan pria yang baru saja diselamatkan di tempat. Manel pun memacu kapal secepat mungkin. Namun naasnya, Pritsenko terkena tembakan di bahu. Dengan susah payah, keduanya akhirnya berhasil mencapai pelabuhan. Setibanya di sana, Manel mencari kendaraan yang masih berfungsi dan menemukan sebuah mobil yang sudah ditempati zombie. Setelah membunuh zombie di dalam mobil, mereka kemudian menuju rumah sakit untuk mencari pertolongan sekaligus memperbaiki ponsel agar bisa mengirim sinyal. Di tengah perjalanan, Pritsenko mulai menceritakan bahwa Usakov sebenarnya seorang bajak laut. Ia menjelaskan bahwa Usakov dan anak buahnya selama ini menjarah para penyintas, merampas harta mereka, bahkan menyakiti dan membunuh siapapun yang dianggap tidak berguna. Setibanya di rumah sakit, harapan Manel langsung sirna ketika helikopter yang seharusnya terparkir di halaman tiba-tiba menghilang. Belum selesai kaget, seekor zombie menabrak kaca mobil hingga pecah. Manel pun segera menembaknya. Namun suara tembakan justru menarik zombie lain untuk menyerangnya. Setelah menyingkirkan para zombie, Manel segera membawa Pritsenko masuk ke dalam rumah sakit. Dengan langkah hati-hati, Manel membawa Pritsenko ke ruang operasi dan membaringkannya di sana. Pritsenko kemudian meminta Manel mengeluarkan peluru dari bahunya. Akhirnya, Manel mencari peralatan bedah di ruangan sebelah. Namun saat sedang menyiapkan peralatan, ia tiba-tiba mendengar suara anak-anak dari dalam saluran ventilasi. Tiba-tiba, segerombolan zombie menyerbu Manel. Dalam kepanikan, ia berjuang sekuat tenaga dan berhasil kembali ke ruang operasi. Sayangnya, Pritsenko sudah tidak ada di sana. Tak lama kemudian, seorang suster muncul dari balik pintu dan meminta Manel mengikutinya. Manel pun menyusul ke sebuah ruangan rahasia, di mana Pritsenko sudah menunggu bersama kucing kesayangannya, Lukulo. Suster itu memperkenalkan dirinya sebagai Lucia. Di ruangan tersebut juga terdapat Sor Sicilia dan 3 anak kecil yang berhasil selamat dari serangan zombie. Setelah memastikan Pritsenko tidak tergigit, Sor Sicilia melakukan operasi darurat dengan peralatan seadanya. Saat keadaan mulai tenang, Manel menjelaskan tujuan kedatangannya ke rumah sakit, menggunakan helikopter untuk pergi ke Pulau Kanari. Mendengar itu, Lucia mengajak Manel melihat keluar jendela, dan terlihat sebuah helikopter di tengah area karantina. Sayangnya, helikopter itu dikepung ratusan zombie yang haus darah. Tienen un acceso al patio. Es un peligro para los niños. Pada malam harinya, Sor Sicilia memberitahu Manel bahwa persediaan makanan mereka mulai menipis. Ia juga menjelaskan bahwa 3 anak kecil yang selamat
adalah anak-anak pegawai rumah sakit yang sebelumnya menjadi zombie. A su manera, con sus palabras. Y en aprender a convivir con él. Keesokan harinya, Manel berjalan menyusuri lorong sepi, sambil teringat mendiang istrinya yang dulu meninggal di rumah sakit ini. Ia kemudian meletakkan gelang peninggalan istrinya di atas ranjang tempat sang istri terakhir kali dirawat. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Pesan dari kakaknya muncul, disertai beberapa video yang menunjukkan bahwa keluarganya di Pulau Kanari tampak baik-baik saja. Ternyata, selama ini Belen sering mengirim pesan yang tidak pernah sempat dibalas. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan bahagia, Manel mengirim pesan suara, memberitahu bahwa dirinya kini juga baik-baik saja. Namun, tak lama setelah itu, suara tembakan menggema dari kejauhan. Manel menyadari bahwa Ushakov dan anak buahnya datang untuk mencari barang-barang berharga. Ia pun segera mengajak Lucia, Pritsenko, dan lainnya untuk bersiap pergi sebelum terlambat. Dalam pelarian itu, mereka melewati ruangan penuh uap beracun. Ketika Lucia membuka pintu, seekor zombie tiba-tiba menerjang dan menggigit Sor Cecilia. Untungnya, Manel dan Lucia berhasil menyingkirkan zombie itu. Menyadari dirinya tergigit, Sor Cecilia memohon agar Lucia menyelamatkan anak-anak. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun melanjutkan perjalanan tanpa sang dokter. Mereka berjalan hati-hati melewati ruangan yang dipenuhi zombie, namun suasana hening pecah ketika salah satu anak tanpa sengaja memanggil ibunya yang telah menjadi zombie. Para zombie pun langsung menyerang mereka. Manel menyuruh Pritsenko membawa Lucia dan anak-anak keluar lebih dulu, sementara dirinya melindungi anak itu dengan bersembunyi di dalam lemari. Di saat yang sama, Ushakov datang sambil menembaki semua zombie yang tersisa di ruangan tersebut. Setelah Ushakov pergi, Manel keluar dari lemari dan segera menyusul kelompoknya. Sesampainya di pintu keluar, mereka melihat helikopter yang dikepung zombie di dalam pagar besi. Saat itu, Manel mendapat ide untuk menggunakan rak troli sebagai perisai. Dengan rak troli tersebut, mereka bersama-sama mendorongnya menuju helikopter. Namun, tiba-tiba roda troli tersangkut dan terhenti, membuat para zombie langsung menyerang mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya berhasil memasuki area pagar. Pritsenko segera menyalakan mesin helikopter, sementara Manel dan Lucia berusaha menutup pagar untuk melindungi diri dari serangan zombie. Namun, saat helikopter hampir siap lepas landas, Ushakov dan anak buahnya muncul untuk menghentikan mereka. Alih-alih menyerahkan helikopter, Manel turun dan membuka gerbang di depan kawanan zombie. Akibatnya, para zombie langsung menyerang dan menyingkirkan Ushakov beserta anak buahnya. Di tengah kekacauan, Pritsenko berhasil menerbangkan helikopter, sementara Lucia menurunkan tangga tali untuk menarik Manel naik ke dalam helikopter. Singkat cerita, saat helikopter melaju menuju Pulau Kanari, Manel menerima panggilan dari Belen yang panik, melarangnya datang ke sana. Manel menatap keluar jendela dan melihat dua pesawat militer menuju pulau yang sama. Saat itu, ia menyadari bahwa wabah telah menyebar ke seluruh Pulau Kanari. Dan film pun berakhir dengan akhir yang menggantung, menandakan kisah ini akan berlanjut. Itulah alur cerita film Apocalypse Z The Beginning of the End, 2024. Sebuah kisah bertema bencana dan survival yang menegangkan, memperlihatkan perjuangan para penyintas menghadapi perubahan ekstrim bumi dan ancaman mematikan dari alam. Semoga rangkuman dari Sukiman penjaga warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.